Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Vista. Sekali lagi bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur sekali lagi, walaupun saat ini di New Jersey ya, baru selesai hujan yang begitu keras. Tetapi kita tetap memiliki kesempatan yang indah untuk berbakti dan mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Eti Sumanti, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Silakan, Dek. Jauh-jauh Tuhan supili patorang, kong pangge patorang semua. Tuhan mau bikin orang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih Tuhan hidup kudus Tuhan, kong jangan ragu ikut dia mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan dia, hidup kudus tak bercela. Mari jom orang semua datang berdekat dengan dia. Mari jom orang semua datang berdekat dengan dia. Dari Yesus orang ada keselamatan, dari Yesus orang ada sukacita, dari Yesus orang ada kedamaian, Yesus beserta selamanya. Kasih Tuhan hidup kudus Tuhan, kong jangan ragu ikut dia mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan dia, hidup kudus tak bercela. Mari jom orang semua datang berdekat dengan dia.
beserta selamanya. Yesus, orang ada kedamaian. Yesus beserta selamanya. Terima kasih kepada satu lagu pujian yang mengajak kita semua untuk selalu dekat kepada Yesus yang telah dibawakan oleh pegawai dari Rumah Sakit Advent Manado yang membuat satu kerinduan bagi saya pribadi untuk yang sudah berapa saat ini tidak kembali ke Manado untuk dapat kembali ke Manado ya. Terima kasih untuk lagu pujian tersebut. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Eti Sumanti. Silakan. Di unmute dulu Eti. Ya. Ya, Mari oke, kita silakan. sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semang yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kembali lagi Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, bersyukur berterima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk datang kepadamu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulaikan akan acara kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar firman-Mu yang kami akan pelajari melalui pelajaran sekolah Sabat tidak lalu dengan sia-sia, melainkan kami semua dapat diubahkan tabiat kami menjadi seperti Yesus, dan kehidupan kami lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan hingga hari Maranatha. Bapa di surga, kepada pendeta ranting yang tentang firman ini Tuhan, biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan pendeta agar apa yang dia bawakan kepada kami hanya terus saja dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, besertalah kami sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sisa hidupan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Eti. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada malam hari ini, pada hari Selasa, waktu Amerika, kita masih berada di hari Selasa. Saudara-saudari sekalian yang ada di Indonesia tentunya sudah hari Rabu pagi saat ini ya. Tapi kami di Amerika masih mempelajari pelajaran hari Selasa, mengampuni dan melupakan ya. Bagaimana kita dapat mengampuni dan melupakan. Inilah inti pelajaran, topik pelajaran kita. Dan sepanjang minggu ini kita mempelajari bagaimana istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Kita sudah membahas bagaimana segala sumber pengampunan yang dimiliki oleh Yusuf itu, seperti pelajaran kita hari Senin, itu berasal dari Allah. Allah lah yang telah memberikan pengampunan itu kepada Yusuf. Nah, sekarang pada malam hari ini, bagaimana kita, di bagian tambahan khususnya ya, kita akan melihat bagaimana Yusuf mengetahui tentang kisah pengampunan. Atau adakah dari mana Yusuf mengetahui tentang Allah yang mengampuni dan umat Tuhan juga yang dikuasai oleh Allah dapat memberikan pengampunan kepada sesamanya. Jadi kita sudah mempelajari latar belakang atau sumber pengampunan itu dari Allah, itu Yusuf tahu. Lalu kira-kira ada contoh dari mana? Contoh dari mana yang telah Yusuf pelajari, yang Yusuf telah dengar, yang menyebabkan dia juga telah memiliki satu tekad untuk memiliki pengampunan. Dan itulah yang kita akan coba pelajari pada saat ini ya. Mengampuni dan apa? Melupakan. Wah, ada yang katakan, saya akan mengampuni tapi tidak akan pernah melupakan dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat pelajaran kita pada saat ini. Pengampunan, pelajaran sahabat kita katakan, didefinisikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang untuk kebencian. Jadi pada saat kita disakiti, seakan-akan kita memilih hak untuk membenci, untuk menghukum dan membalas dendam terhadap pelaku atau kelompok yang bertindak tidak adil. Kita memiliki hak, apalagi kalau kita tidak bersalah ya, kita memiliki hak justice. Kenapa hak itu ada? Karena ada keadilan harus ditegakkan. Dan keadilan itu menuntut bahwa orang yang melakukan tindakan salah kepada saya itu harus dihukum, ya, harus dihukum. Ada yang harus dibalaskan. Tapi pengampunan itu adalah kesediaan saudara dan saya untuk meninggalkan hak tersebut pada saat kita diperlakukan tidak adil. Dr. Marilyn Armour, seorang terapis keluarga yang bekerja dengan para korban yang selamat dari pembantaian,
untuk mengetahui apa yang telah dilakukan para korban yang selamat ini, dan untuk memahami, ya, dia mengadakan terapis, dia bekerja untuk korban-korban yang apa, yang bagaimana apa yang dapat dilakukan pada saat apa yang sedang terjadi kepada mereka, membawa mereka keluar dari masalah pada saat mereka mengalami hal yang tidak adil terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ini yang dia katakan, bagaimana untuk memahami apa yang telah terjadi pada mereka, dia tulis seluruh gagasan tentang pengampunan, ya, adalah tindakan yang disengaja oleh korban. Itu adalah sesuatu tindakan yang harus kita lakukan secara intentional. Bukan kebetulan, kebetulan saja saya mengampuni dia. Oh tidak ada pengampunan itu secara kebetulan. Secara secara yang tidak disengaja. Kita harus memiliki tindakan yang kita harus intentional, secara intent. Kita kita harus sengaja memikirkan dan melakukan pengampunan. Jadi itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Pengampunan juga pada saat bersamaan tidak berarti tidak akan ada konsekuensi. Pengampunan tidak berarti saya membiarkan pelaku kekerasan meneruskan pola yang kejam. Jadi harus kita membedakan antara antara dendam dan seeking for justice. Jadi ada bedanya kita membalas dendam dengan mencari keadilan. Ya, mencari keadilan itu harus kita lakukan. Ya, kita dapat mencoba melihat keadilan, tetapi balas dendam itu berbeda. Saya pernah berkhotbah tentang hal tersebut, ya. Mungkin kita tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut, tapi itu berbeda. Ya, itu tidak berarti membiarkan pelaku kekerasan meneruskan pola yang kejam. Sebaliknya, pengampunan berarti kita membalikkan kebencian kita. Dan keinginan kita untuk membalas dendam itu kita berikan itu kepada Allah. Itulah mencari keadilan. Ya, seperti kita mencari keadilan, gantinya kita membunuh orang yang mungkin melukai keluarga kita, membunuh keluarga kita seek justice, mungkin kita ke pengadilan, dengan kata lain ada kita biarkan kepolisian, jaksa dan pengadilan, sistem pengadilan yang yang mencoba untuk mencari keadilan, untuk mengetahui siapa yang membunuh keluarga saya, misalnya. Itu kita bukan sedang balas dendam. Jadi ada perbedaan antara balas dendam dan mencari keadilan. Tapi bagi kita dari segi kerohanian, biarlah itu itu kita serahkan kepada Kita serahkan kepada Allah. Jika tidak, jika itu kita simpan dan kita ingin kita ingin menggunakan kekuatan kita sendiri, apa yang dapat kita pikirkan, ya, mengambil tindakan dengan tangan kita sendiri, apa artinya? Maka kemarahan, kebahitan, kebencian, dan dendam akan membuat apapun yang kita lakukan atau dilakukan orang atau orang-orang kepada kita itu bahkan menjadi lebih buruk. Menjadi lebih buruk. Apa yang mengampuni orang lain? Apa yang mengampuni pada saat kita mengampuni orang lain itu? Pada saat kita lakukan, apa yang akan terjadi bagi kita kalau itu kita lakukan? Pertimbangkanlah Matius 18 ayat 1-35. Ini cukup panjang, tapi ringkasannya seperti begini, ya. Petrus datang pada Yesus, dia katakan, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kali? Wah, ajaran Yahudi hanya 3 kali. Ajaran rabi-rabi atau guru-guru Yahudi hanya 3 kali kita bisa mengampuni. Makanya kalau kita marah ke anak-anak kita 1, 2, 3. Oh, kamu sudah 1 kali papa ampuni, 2 kali papa ampuni, 3 kali, wah nggak ada lagi pengampunan. Itu sering kali, ya. Itulah rabi-rabi guru-guru Yahudi ajarkan. Tapi Petrus, dia pikir dia sudah hebat sekali. Dia katakan Wah, 7 kali? Wah, Yesus katakan Bukan. Aku berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Itu bukan berarti 490. Itu seperti tahun yang diberikan kepada orang Yahudi supaya dapat memiliki pertobatan. Ini ada unsur nubuatan. Bukan, artinya tidak terbatas dengan kata lain. Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan yang mana ada seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu ada yang berhutang. Seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Seorang hamba A misalnya berhutang 10.000 talenta. Raja Raja, oh kamu harus bayar, kalau tidak jual semua yang kamu miliki, ya. Istrimu, keluargamu harus jadi budak dan lain sebagainya. Waduh, hamba itu sujud menyembah raja. Aku akan lunaskan, tapi dia sujud, dia menyembah raja, dia minta ampun dengan kata lain, ya. Lalu raja tergerak hati, oke. Ya, kamu tidak perlu bayar 10.000 talenta, pergilah kamu. Ya, hutangmu saya hapuskan. Lalu setelah pegawai atau hamba A itu pergi keluar dari hadapan raja,
Dia bertemu dengan seorang yang orang B dengan kata lain. Orang itu memiliki hutang kepadanya hanya 100 dinar. Itu 1% saja daripada hutang 10.000 talenta yang dia miliki dengan kata lain ya. Hanya 100 dinar, kecil sekali. Wah, apa yang dia lakukan? Dia tangkap orang tersebut yang berhutang, dia cekik itu, bayar hutangmu. Waduh, yang orang B ini waduh sabarlah dan sebagainya. Oh, tapi dia tolak ya. Sampai dia tolak dan dimasukkanlah orang B tersebut ke penjara sampai dia berhasil melunaskan hutangnya. Lalu teman sahabat mereka itu lapor ini kepada raja. Raja panggil orang tersebut. Bagaimana kamu ini? Aku sudah mengasihani kamu, tetapi kamu tidak mengasihani kawanmu. Dosamu, bukan dosa ya. Hutangmu itu besar sekali. Hutang dia cuma yang 100 dinar itu tidak ada artinya. Wah, marahlah sang raja. Lalu apa? Dia menghukum orang tersebut. Jadi itulah Yesus katakan ya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Dosa kita kepada Allah itu besar sekali. Tetapi jika kita tidak mengampuni saudara-saudari kita, maka kita itu menjadi orang yang apa ya? Yang bersalah. Menjadi orang yang bersalah. Tidak diragukan. Salah satu kunci dalam belajar mengampuni adalah memahami bahwa kita pertama kali telah diampuni oleh atau di dalam Kristus. Hutang kita itu begitu besar. Kita seharusnya tidak memiliki kehidupan kekal. Tetapi karena Yesus mengampuni dosa dan kesalahan saudara dan saya, maka kita layak. Jadi apalah artinya orang yang melukai kita dengan kata lain, itu yang Yesus katakan ya. Kita semua telah berdosa. Tidak hanya terhadap orang lain tetapi juga terhadap Allah. Setiap dosa sesungguhnya adalah dosa terhadap Tuhan dan pencipta kita. Namun di dalam Yesus kita dapat menuntut pengampunan total atas semua dosa-dosa itu. Bukan karena kita layak mendapatnya, karena kita tuntut kita layak mendapatkannya. Kita tidak layak. Tetapi hanya karena kasih karunia Allah kepada kita. Begitu kita dapat memahami kebenaran kudus ini, maka begitu kita dapat menjadikan pengampunan itu milik kita. Begitu kita dapat mengalami sendiri kenyataan pengampunan Allah itu, maka kita dapat mulai melepaskan dan mengampuni orang lain. Kita mengampuni bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena itu adalah apa yang telah kita terima dari Allah. Dan apa yang kita sendiri butuhkan. Kita semua membutuhkan pengampunan. Dan di samping itu, seberapa sering kita layak mendapatkan pengampunan juga. Seberapa sering kita berdosa ya, tiap hari mungkin. Tiap saat kita selalu harus mendapatkan apa? Pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Seperti yang kita lihat juga, Yusuf menawarkan kesempatan kedua untuk hubungan di dalam keluarga mereka. Tidak ada dendam di sini. Tidak jatuh kembali ke hal yang terjadi di masa lalu. Kenapa? Kalau Yusuf juga balas dendam, mungkin anak-anak daripada kakak-kakaknya itu akan balas dendam kepada anak-anaknya Yusuf. Dan itu akan terus-menerus apa? Berkelanjutan, berkesinambungan. Ya, tidak akan pernah berhenti. Jadi, hampir tidak mungkin untuk memulai lagi dalam sebuah keluarga ketika kita masing-masing telah menjadi ahli dalam mempelajari cara terbaik untuk saling menyakiti. Kalau itu yang terjadi, makanya balas menendam itu tidak akan pernah berakhir dan berhasil. Tapi itu bukan reaksi Yusuf. Yusuf tidak demikian. Tampaknya dia ingin melupakan masa lalu mereka dan bergerak maju dengan cinta dan penerimaan. Seandainya Yusuf memiliki sikap yang berbeda, kisah ini akan memiliki akhir yang berbeda, yang tidak begitu membahagiakan. Tapi pelajaran kita ditutup dengan pernyataan ini. Ayat dalam Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Apa yang Paulus katakan kepada kita tentang apa yang telah diberikan kepada kita dalam Yesus dan bagaimana janji yang luar biasa ini seharusnya mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan mereka yang telah menyakiti kita. Poinnya sekali lagi, pada saat kita mengampuni, maka yang muncul itu adalah kebahagiaan. Tapi pada saat kita membenci, tidak mau mengampuni, ingin balas dendam, yang akan beruntun terjadi hanyalah apa ya? Kepedihan demi kepedihan demi kepedihan. Jadi ada satu
statement ya yang betul-betul menyatakan bahwa kebutuhan terbesar umat manusia itu adalah pengampunan. Kebutuhan terbesar saudara dan saya itu adalah apa ya? Pengampunan. Ya kenapa orang walaupun sudah punya harta ini, harta itu dan lain sebagainya seringkali apa terbeban ya. Kalau dia sadar masa tuanya dia aduh kenapa? Ya. Karena apa ya? Perasaan-perasaan poinnya oke begini saja. Kenapa banyak orang berpikir tentang apa ya? Oh, kenapa saya ingin kalau ada time machine, saya ingin masuk ke mesin yang membawa saya ke waktu yang terdahulu. Kenapa? Karena ada begitu banyak penyesalan-penyesalan yang kita telah apa ya? Yang kita telah alami saat ini. Kenapa? Karena adanya kesalahan-kesalahan masa lalu yang kita telah buat. Dan dengan kita berpikir ya itu tidak akan pernah mungkin, tapi kita berangan-angan masuk ke time machine, maka kita akan mencoba untuk merubah kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Kenapa? Itulah sebabnya banyak orang yang menyatakan bahwa kebutuhan terbesar manusia itu adalah apa ya? Pengampunan. Ada satu statement yang sangat menarik yang ditulis oleh Roy Lessin. Tapi ini Roy Lessin ini sering dikutip oleh Max Lucado. Nah, kalau Anda dapati di internet seringkali ini diasosiasikan dengan Max Lucado. Tapi ini sesungguhnya yang tulis itu adalah Roy Lessin. Dia katakan apa? Kebutuhan kita yang terbesar, kebutuhan manusia yang terbesar. Apa itu? Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, maka Tuhan akan mengirimkan bagi kita seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, maka Tuhan akan mengirim bagi kita seorang ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, Tuhan akan mengirim bagi kita seorang ekonom. Jika kebutuhan terbesar kita adalah kesenangan, Tuhan atau pleasure, maka Tuhan akan mengirim bagi kita seorang penghibur, entertainer. Tetapi kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan. Oleh sebab itulah Tuhan mengutus bagi kita seorang juru selamat. Karena juru selamat itulah yang memberikan pengampunan. Tanpa Yesus, saudara dan saya tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Tanpa Yesus, saudara dan saya tidak akan pernah diampuni dan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, mungkin Yusuf tidak pernah membaca tulisan Roy Lessin ini. Yusuf tidak pernah membaca ayat kita ya. Ayat kita Roma apa ya? Roma 4 ayat 7 sampai 8 yang berkatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tetapi dari mana kira-kira Yusuf tahu tentang indahnya, bahagianya pengampunan tersebut? Dari siapa? Tadi malam ada yang bertanya ya. Tergantung bagaimana kira-kira dari mana Yusuf bisa tahu ini dan itu. Mungkin kita akan sambung ya dengan kata lain. Dari mana kira-kira? Dari siapa? Dari siapa? Orang tuanya mungkin artinya tidak memiliki kehidupan yang ideal. Yakub, ya, saudara-saudaranya tidak memiliki tindakan kelakuan yang ideal. Tentu saja, tetapi kita tahu Yakub itu adalah orang yang bertobat juga. Walaupun dia masih memiliki kasih, tetapi kita tahu perubahan-perubahan kehidupan Yakub itu setelah pergumulannya dengan Tuhan itu ya, itu cukup signifikan. Saya bisa membawakan satu khotbah tentang perubahan yang terbesar. Seorang penipu seperti Yakub yang apa? Yang merubah. Makanya namanya tidak lagi Yakub tapi menjadi Israel karena adanya perubahan. Jadi dari siapa kira-kira Yusuf mempelajari tentang apa? Tentang pengampunan ini yang memberikan kebahagiaan. Dia dengar dari ayahnya. Dia dengar itu dari ayahnya apa yang terjadi ya. Kita akan lihat nanti. Tetapi inilah dia praktekkan, bukan hanya dia telah mendengar tentang kisah pengampunan dari apa yang dikisahkan ayahnya. Tetapi kemudian juga dia menghidupkan. Dia sudah menghidupkan itu kepada saudara-saudaranya. Pada saat dia memperkenalkan dirinya, aku Yusuf, adikmu yang telah engkau jual sebagai budak di yang sudah ada sekarang di Mesir. Itu dia sudah katakan kepada saudara-saudaranya. Tapi apalagi? Ya, dia sudah bisa dengar ya. Walaupun dia tidak baca Roma 4 ayat 7 sampai 8 ya, mungkin saya sambung sebelumnya, kita sambung ya. Kita baca dulu ya. Dia tidak mendengar tapi dia tahu firman Tuhan sudah jelas menyatakan tentang pengampunan itu membawakan kebahagiaan. Kolose 3:13 katakan apa? Karena Tuhan yang sudah mengampuni kita, katakan apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ini seakan-akan masih apa ya?
masih anjuran, perbuatlah juga demikian. Kolose 3:13 seakan-akan masih anjuran. Tetapi ini bukan hanya anjuran. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini penting sekali pengampunan. Ini sudah kita bisa baca dari perjanjian baru. Tetapi sekarang kembali pertanyaannya, kenapa Yusuf bisa apa? Yusuf bisa berubah. Dari mana dia tahu? Kisah apa yang dia miliki? Dia tidak balas dendam waktu dia memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya ya. Dia tidak membalas dendam. Bahkan pada saat ayahnya mati sekalipun kakak-kakaknya mulai ketakutan lagi. Mereka pikir, aduh jangan sampai nih Yusuf mau balas dendam lagi. Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kenapa? Kata dendam atau revenge ini adalah to bear a grudge. Mereka pikir, waduh Yusuf masih mendendam atau menyimpan permusuhan. Yusuf masih menyimpan permusuhan. Tetapi kita lihat, kalau Anda baca setelah kisah kejadian ini, kembali di ayat-ayat berikutnya Yusuf katakan kepada kakak-kakaknya, jangan takut kakak-kakakku, aku tidak akan mendendam kepada kamu. Aku tidak akan mendendam terhadap apa yang kalian lakukan kepada kamu. Sudah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan yang mereka-rekakan yang baik. Jangan takut. Yusuf memberikan jaminan bahkan ketika ayahnya itu sudah mati sekalipun. Pelajarannya kembali. Dari mana? Dari mana tahu? Nah, kalau kita lihat bahwa secara natural manusia itu pendendam ya, seperti saya sudah pernah singgung itu lalu ya. Sigmund Freud katakan ada dua dasar alamiah atau sifat alamiah manusia, yaitu sifat sensualitas manusia dan juga kekerasan daripada manusia. Manusia itu bukan hanya sensualitas tetapi juga kekerasan. Ya. Kenapa? Karena manusia itu menurut Sigmund Freud itu ya kalau kita hubungkan dengan kerohanian ya sifat dosanya itu ingin balas dendam. Revenge itu bagaikan natural habitat daripada manusia untuk balas dendam kalau kita disakiti. Dan Yusuf tahu kisah di dalam keluarganya. Bagaimana ayahnya itu dibenci oleh kakaknya. Ya, kakak kembarnya. Tapi lebih dahulu keluar dari rahim ibu mereka itu adalah Esau. Ya. Yusuf tahu itu dia. Yusuf dengar kisahnya itu dari ayahnya. Itu balas dendam itu adalah di dalam DNA keluarga mereka dengan kata lain. Ya. It's in the family. Kejadian 27 ayat 41. Katakan sana, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya Ishak ya kepada Yakub. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi Esau ini memiliki dendam, hold grudges, menyimpan cherish animosity against Jacob. Jadi dia menyimpan permusuhan itu kepada kepada Yakub. Dan ini tidak pernah hilang. Oh, mungkin ada yang katakan, pendeta, bukankah waktu kadang-kadang itu menyembuhkan? Ya, mungkin kalau kita berduka cita ya, mungkin kita dapat Tapi ada saya tahu, biarpun Anda berduka cita, waktu itu pun tidak akan 100% menghilangkan duka cita kita. Apalagi kalau Anda disakiti bukan karena kehilangan, tetapi oleh karena kejahatan yang orang lakukan pada kita. Ya. Artinya kita semua, kalau kita mau jujur, coba Anda ingat, sahabat-sahabat Anda yang telah melukai Anda, yang pernah pukul Anda, pernah bikin Anda waktu dari SD, itu yang kita umumnya ingat. Ya, dengan kata lain, time does not heal. Waktu itu tidak tidak menyembuhkan. Cukup menarik, setelah 20 tahun kemudian Yakub akan bertemu kembali dengan Esau. Jadi seperti Yusuf ya, setelah 20 tahun dia bertemu dengan Dengan kakak-kakaknya ya. Kita sudah pelajari bagaimana kakak-kakaknya datang ke Mesir setelah 20 tahun. Dan ini sama, setelah 20 tahun Yakub akan kembali bertemu dengan Esau setelah 20 tahun. Dan apa yang terjadi? Yakub dia kirim utusan ya, dia kirim utusan untuk menyampaikan kabar damai kepada Esau. Lalu Esau tidak bilang apa-apa. Esau masih
Lalu kemudian utusan daripada Yakub datang kembali kepada Yakub dan membawa laporan ini. Kejadian 32 ayat 6 dan 7 katakan apa? Kemudian pulanglah para utusan itu pada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Dia bukan hanya merasa takut, kemudian kalau kita baca kisah di Kejadian 32, dia atur, dia punya apa? Keluarga. Yang mulai dari hamba-hambanya, hewan-hewannya, istri-istri, gundik-gundik istri, anak-anak, baru dia yang terakhir. Ini dia belum bertobat, saudara-saudara. Dia masih mau cari apa? Selamat untuk dirinya sendiri. Dia biarlah orang lain mati lebih dulu, saya belakangan matinya ya, karena ketakutannya. Dan pada malam itulah dia bergumul dengan apa? Dengan Tuhan. Ya, kita sudah pernah mendengar mungkin kisah tersebut ya. Jadi itu terjadi. Jadi dengan kata lain kalau kita membaca Esau pada saat dia mendengar Yakub sudah mau datang, dia tidak ingin berdamai dengan Yakub. Time does not heal. Dia tetap ingin balas dendam. Itulah sebabnya dia datang dengan 400 orang serdadunya dengan kata lainnya. Untuk apa? Untuk menghantam Yakub. Karena masih dendam. Dia masih dendam. Dia juga tidak ingin Yakub. Dia pikir mau pulang, mau ambil dia punya harta lagi. Hanya karena Ishak sudah memberikan apa ya? Blessings ataupun berkat kepada Yakub. Tidak, dia tidak datang untuk membawakan damai. Tapi apa yang terjadi? Besoknya apa yang terjadi? Malam itu Yakub bergumul sampai dia terluka ya dengan malaikat Tuhan. Namanya dirubah menjadi Israel. Lalu apa yang terjadi setelah mereka bertemu? Setelah ia bertemu dengan Esau. Perubahan terjadi. Kejadian 33, ini tadi kita sudah baca Kejadian 32 ya. Kejadian 33:4 katakan apa? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya. Kenapa sekarang tadinya Yakub takut, sekarang tidak takut? Pada saat setelah dia berkelahi, setelah dia bergulat dengan utusan Allah atau dengan Allah sendiri, dia kemudian dia bikin apa? Gantinya dia susun keluarganya di depan dia, hamba-hambanya di depan dia. Dia yang sekarang berjalan. Dan dialah yang pertama kali melihat Esau. Dan pada saat itu gantinya Esau hantam dia atau membunuh Yakub, Esau juga apa? Berlari mendapatkan dia, mendekap dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah apa? Mereka. Apa yang terjadi? Ya. Apa kira-kira yang terjadi? Kenapa sampai kita sudah tahu kisahnya. Yakub berubah. Ya, dia sudah berubah karena dia sudah berubah. Namanya saja sudah dirubah dari Yakub menjadi Israel. Sudah berubah. Apa yang terjadi dengan Esau? Inilah sebabnya pena inspirasi menyatakan kepada kita apa yang telah terjadi ya. Yaitu kisah para nabi dan bapa. Para nabi dan bapa halaman 198 katakan apa? Sementara Yakub bergumul dengan malaikat itu, seorang pesuruh surga yang lain, jadi bukan hanya ada utusan surga malam itu, bukan hanya satu yang pergi kepada Yakub, ada yang lainnya juga utusan surga yang telah diutus kepada Esau. Dan di dalam satu mimpi, Esau telah melihat saudaranya Yakub sebagai orang yang terbuang dari rumah bapaknya selama 20 tahun. Esau menyaksikan rasa dukanya Yakub ya. Pada waktu Yakub mengetahui bahwa ibunya telah mati, ia telah melihat juga bahwa Yakub dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan mimpinya ini oleh Esau kemudian dia ceritakan kepada tentara-tentaranya dengan satu pesan, agar jangan menyakiti Yakub karena Allah bapaknya itu apa? Menyertai dia. Nah, jadi dengan kata lain malam itu bukan hanya Yakub yang bergumul dengan utusan surga, Esau juga bergumul. Ya, dia bergumul, dia melihat apa yang dan kasihan dia ya. Hatinya yang tadinya ingin membunuh Yakub telah apa? Telah diubah. Dia mengampuni apa? Mengampuni Yakub. Nah, mungkin Anda katakan, pendeta, ini Patriarch and Prophet ini halaman 196 tidak bicara, tidak ada kalimat Esau mengampuni Yakub, tidak ada. Dan di Alkitab juga tidak ada seakan-akan pernyataan yang menyatakan Esau telah mengampuni Yakub. Dari mana pendeta bisa katakan bahwa Esau telah mengampuni Yakub? Nah, kita lihat ya, ada satu cara yang terjadi di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang pengampunan
Yang mana mungkin kata pengampunan itu tidak ada. Tetapi apa yang telah terjadi ini, itu adalah manifestasi dari pengampunan. Apa itu? Mari kita lihat. Saya percaya bahwa pada malam hari itu, Esau telah mengampuni Yakub. Seperti Yakub yang pada malam itu juga berubah, malam hari itu untuk mendapatkan berkat dari surga. Pada malam hari itu juga Esau telah bergumul untuk mendapatkan hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, melihat penderitaan juga adiknya, bukan hanya penderitaannya, tapi juga penderitaan adiknya. Bagaimana kita bisa tahu? Mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Manifestasi dari pengampunan daripada Esau adalah dia apa? Dia berlari mendapatkan Yakub, didekapnya, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Kata diciumnya Yakub oleh Esau di dalam Alkitab menandakan pengampunan. Nah, dari mana ini Anda bisa bilang ini? Anda tahu, suatu waktu kita tahu ya, Salomo membunuh kakak Amnon ya, dia membunuh Amnon, lalu kemudian dia lari dari Raja Daud. Ya Raja Daud menghukum dia sampai kemudian Joab, Panglima Daud katakan, jangan begitulah Daud. Ini kan bagaimanapun juga Absalom itu anakmu. Ya, terima dia kembali. Ya akhirnya kemudian lumerlah hati Daud. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah Absalom kembali dari pembuangannya, kembali ke istana daripada Daud. 2 Samuel 14 ayat 33. Setelah Yoab berbicara ya, di ayat 33 Yoab berbicara kepada raja, lalu kemudian apa? Berikutnya apa yang terjadi? Raja memanggil Absalom dan Absalom masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Sama seperti Yakub. Yakub waktu dia minta pengampunan, dia sujud 7 kali di hadapan Esau. 7 kali dia apa? Sujud. Di hadapan apa? Di hadapan Esau. Demikian juga dengan siapa? Absalom. Bukannya dia sujud ke tanah, lalu kemudian apa kita lihat? Lalu raja mencium Absalom. Artinya raja mengampuni Absalom. Itulah sebabnya saya dapat dengan apa yang dituliskan oleh pena inspirasi dalam Patriarch and Prophet Halaman 198 dan juga berdasarkan Esau mencium Yakub seperti Raja Daud mencium Absalom anaknya. Itu menandakan apa? Menandakan pengampunan yang mereka berikan. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya memberikan pengampunan, gantinya balas dendam. Nah, ini dia. Kejadian 33 ayat 9 sampai 10. Ini sebelumnya ya, setelah dia merasakan menerima pengampunan daripada Esau, kemudian apa? Yakub katakan, aku membawa hadiah. Ini hadiah ini untuk kamu. Lalu ayat 9, tetapi Esau berkata apa? Enggak usah. Aku sudah mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Ya, enggak usah. Tapi Yakub paksa ya. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, artinya aku telah Engkau ampuni. Engkau telah mengampuni aku. Terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Sepanjang malam Yakub bergumul. Dia tidak tahu siapa yang dia bergumul itu. Terakhir dia baru lihat itu utusan apa? Surga. Ya. Tetapi pada saat dia melihat wajah Esau, wajah yang telah memberikan pengampunan kepadanya, apa yang dia katakan? Mukamu yang telah memberikan pengampunan kepadaku, itulah muka Allah. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan Allah. Allah yang memberikan apa? Pengampunan. Allah yang memberikan pengampunan. Saya tahu ini mungkin bagus untuk kita dengar, tapi mungkin seringkali sukar untuk kita praktekkan. Memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Tetapi saudaraku, inilah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita ingin memiliki wajah Allah, yaitu marilah kita memiliki wajah si pemberi pengampunan. Karena dengan kita memberikan pengampunan, kita apa?
Kita seperti seakan-akan memiliki wajah Allah. Itulah sebabnya. Kita tahu ini sukar, ini satu hal yang berat mungkin untuk kita lakukan, tetapi marilah kita ketahui. Marilah kita berdoa, Tuhan, saya sukar untuk mengampuni. Ini apa yang orang ini telah lakukan itu Tuhan sangat menyakiti saya Tuhan. Sangat menyakiti. Tapi Tuhan, saya ingin serahkan itu kepadamu. Leave it. Serahkan itu kepada apa? Tuhan. Roma 12 ayat 17 sampai 20 ini penting sekali. Bagus sekali ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. It is possible. If it is possible. Kalau memungkinkan. Kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Be reconciled to others. Miliki perdamaian. Jadi begini, saudara, ini poinnya penting sekali ya. Kalau kita bisa usahakan, kita harus berdamai dengan orang lain. Tetapi ada orang yang tidak mau berdamai. Itulah sebabnya perdamaian itu apa ya? Itu kadang-kadang bukan di luar tanggung jawab kita. Kita harus apa? Kita berusaha untuk berdamai, ya. Tetapi yang kita diharuskan, Tuhan tidak mengharuskan kita untuk berdamai. Kita jika dapat, jika memungkinkan, kalau bergantung kepadamu, hidup dalam perdamaian. Tetapi yang diharuskan kepada kita adalah mengampuni orang lain. Ya, itulah yang diharuskan, mengampuni orang lain. Dengan kata lain, ada orang-orang yang impossible untuk berdamai dengan mereka. Mereka sudah melukai kita. Kita sudah ampuni, kita ingin berdamai dengan mereka. Mereka tetap orang yang keras kepala. Well, itu bukan lagi urusan kita. Itu urusan siapa dong? Urusan Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Itulah milik Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, kemudian aneh sekali kan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara di atas kepalanya. Nah, ini artinya apa? Saudara bisa juga tetap dalam cara yang positif, balas dendam. Dengan kata lain ya, balas dendam yang rohani, balas dendam yang positif. Bagaimana caranya balas dendam yang positif? Orang yang berbuat kejahatan kepada kita, orang yang berbuat kesalahan kepada kita, mereka ingin supaya saudara dan saya kesal. Mereka ingin supaya saudara dan saya sakit hati. Ingin supaya kita apa? Kita juga balas-membalas dengan tindakan yang seperti mereka lakukan kepada kita. Mereka geser tanah itu 1 meter, wah kita juga ingin apa? Geser lagi tanahnya 1 meter. Bergeser-geseran terus ya seringkali ya. Atau apalah yang kita buat ya. Untuk balas-membalas. Tetapi gantinya, Anda tahu bagaimana caranya membalas? Pada saat mereka berbuat kejahatan, buat kebaikan. Kenapa? Karena mereka sedang menuntut apa? Pada saat mereka berbuat kejahatan, mereka sudah expect. Mereka sudah mengharapkan saudara dan saya membalas dengan apa? Kejahatan. Dan kemudian mereka akan saling membalas untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Siapa yang paling dominan. Tetapi gantinya kita membalas, kita membuat kebaikan, justru disitulah mereka itu hilang arah. Ya, mereka tidak lagi berdiri di atas untuk di atas di atas tempat yang kuat, tapi justru mereka lah yang kelimpungan. Ya, disitulah justru kita menumpahkan bara di atas kepala mereka. Jadi gantinya membalas dendam, balas dendamlah dengan melakukan hal yang baik terhadap mereka. Itulah yang dengan kata lain Roma 12 ayat 17 sampai 20, karena pada saat kita membalas perbuatan jahat mereka dengan perbuatan baik, mereka yang akan kelimpungan. Mereka yang akan goyang dengan kata lain. Mereka tidak akan tidak akan menang dengan kata lain. Itulah penelitian itu dari segi Alkitab ya. Penelitian demi penelitian menyatakan kalau kita ingin mencoba balas dendam, kita tidak mendapatkan kepuasan, mungkin hanya sementara. Hanya sementara, tapi itu tidak pernah memberikan memberikan kepuasan. Balas dendam itu tidak membawakan kepuasan. Wah, Anda bisa baca, kita tidak punya waktu lagi bahas ini dia ya. Kita pikir,
revenge is sweet. Kita sering nonton film-film Hollywood dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya, waduh, yang berbuat kejahatan, ancur-ancuran, babak belur, bangka-bangka. Karena dibalas kepada mereka. Tetapi itu hanya di film Hollywood. Kenyataannya itu tidak demikian. Ini ya apa ya? Association for Psychological Science itu tidak demikian. Itu tidak seperti di film-film. Penyelidikan demi penyelidikan sudah membuktikan ya orang-orang dunia. The finding, penelitian suggest that revenge can succeed only when an offender understand why the act of vengeance has occurred. Jadi dengan kata lain, itu tidak akan apa? Suksesnya itu bukan karena kita sudah berhasil membalas, tetapi kalau orang yang berjahat itu mengetahui kenapa sampai apa. Kalau disadarkan, justru kalau mereka disadarkan, itulah apa ya, kesuksesan tersebut dan mereka berhenti. Kalau ada keadilan yang terjadi. Tapi kalau saudara dan saya sendiri yang apa? Turun tangan sendiri, itu tidak akan pernah menyebabkan mereka itu apa? Menyadari kesalahan mereka. Contoh demi contoh begitu banyak. Ya, ada seorang wanita di Texas, dikatakan apa ya? Dia dianiaya oleh suaminya. Lalu dia balas dendam. Apa caranya? Dia ada pacarnya dan lainnya, bunuh sang suami. Tapi gantinya dia dapat kedamaian, dapat ketenangan. Dia dan pacarnya itu masuk penjara dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak hal-hal yang kita sudah bisa lihat bahwa pada saat kita mengambil tindakan ya, turun tangan sendiri dengan kata lain, gantinya mencari keadilan, tapi kita lakukan balas dendam itu dengan diri kita sendiri. Kita bagaikan apa ya, seperti pepatah yang katakan apa? Sebelum kita membalas dendam, gali 2 lubang. 1 lubang untuk orang yang kita ingin apa? Kita marah terhadap mereka, lubang itu untuk mereka, dan lubang kedua itu untuk saya. Yang membalas apa? Yang membalas dendam. Tidak heran. Ya. Ini Journal of Behavioral Medicine. Dikatakan apa? Ini bukan orang yang percaya Tuhan yang tulis, Saudara. Kalau Anda ingin umur panjang, forgive. Kalau Anda ingin umur panjang, ampuni orang lain. Penelitian demi penelitian menyatakan kesehatan benefit, ya keuntungan-keuntungan yang menyehatkan pada saat kita mengampuni. Umur lebih panjang. Ya, umur kita itu lebih panjang. Ini kesimpulannya ya. Jadi harus dimulaikan dalam diri kita. Bukan berarti mungkin kita masih sakit hati, tapi Tuhan, ini urusanmu Tuhan. Tapi saya ingin mengampuni Tuhan, saya ingin mengampuni. Ya. Dan pada saat kita mengampuni, kita berbagi. Itulah sebabnya. Pelajaran daripada apa yang terjadi antara ayahnya Yusuf, Yakub, dan Esau, itulah yang tertanam dalam benak Yusuf. Dia lihat 20 tahun, ya ayahnya itu paman Esau itu mendendam terhadap ayahnya. Tetapi oleh sebab apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka, pengampunan khususnya telah diberikan kepada Esau di malam yang sama saat Yakub bergumul dengan utusan surga. Itulah yang tertanam dalam benak Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Seperti dialami oleh Esau. Yakub setelah 20 tahun, dia pun telah memberikan pengampunan kepada kakak-kakaknya. Dan itu telah membawakan kebahagiaan kepada Yakub. Kiranya, ya walaupun mungkin ini sukar, tapi kisah pengampunan Yusuf, kisah pengampunan Esau terhadap Yakub dapat menjadi kisah yang juga tertulis di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara saat kita mengampuni orang-orang lain. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan seperti biasa, ya silakan. Ada kira-kira? Ya. Dari Papi mungkin, dari Om Rain? Oh, ada sedikit boleh. Ya, silakan. Sorry kita dari pertama tidak ikut oleh karena tidak tahu hilang Zoom-nya. Kita hilang, bisa nanti Stephen kirim. Kita kurang minta dari baru muncul lagi. Iya, sama, diklik yang sama linknya. Tapi kita hilang, terhapus kliknya. Oh, oke. Linknya Nanti diatur lagi. Ya. Kita boleh sampaikan, kesaksian mengenai pengampunan itu sangat penting. Dan inilah yang Papi Mami alami dalam pelayanan. Malumlah sebagai ketua daerah,
sebagai ketua uni, sekretaris divisi, tidak 100% orang senang atau suka jabatan ini. Banyak yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi hal yang sangat penting yang Mami dan Papi lakukan adalah memaafkan mereka. Tidak pernah membalas dendam. Kita doakan mereka. Kalau ada tanggung jawab diberikan, tidak pernah dipotong atau dihalangi. Tetap disokong. Tidak ada balas dendam. Dan inilah yang kami rasakan. Dan inilah yang membuat Papi Mami umur agak panjang. Dan maafkan kalau kita katakan, mereka-mereka ini rata-rata sudah izinkan Tuhan beristirahat. Kami tidak mau sebutkan siapa-siapa mereka, tetapi mereka semua ini sudah beristirahat. Bahkan sudah diberhentikan dari jabatan dengan tidak hormat. Bukan dalam tanggung jawab saya. Saya mengampuni mereka, memaafkan mereka, dan ini menghasilkan umur panjang sebagaimana dijanjikan tadi kepada kita. Kita tahu persis bahwa Yusuf akhirnya meninggal pada saat dia mencapai umur 110 tahun. Umur cukup panjang. Memang Tuhan beritahukan setelah menjelang akhir bah umur manusia tidak akan lebih lagi 120 tahun. Musa meninggal umur 120 tahun. Untuk itu kami sangat bersyukur. Mami sudah 82, kita masuk ke 83, dan ini adalah hasil daripada kehidupan yang selalu memaafkan, mengampuni sekalipun ada yang menyakiti atau menyusahkan. Amin. Itu pekabaran yang sangat penting sekali. Thank you. Terima kasih banyak. Bagus sekali pelajarannya. Baik, terima kasih Mami Papi. Baik, Om Rain, silakan Om Rain. Ya, sangat tepat Pendeta. Rupanya di akhir zaman ini kita memerlukan pekabaran ini. Karena banyak kali juga di jemaat salah bicara sedikit, sudah gengsi-gengsian. Nah, inilah saatnya. Amin. Inilah saatnya. Terima kasih untuk pekabaran yang luar biasa tadi yang sudah menolong kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada lagi mungkin saudara lainnya, Pendeta Tikwalu mungkin? Jika ada saudara lainnya? Ibu Erna, Ibu Ice Erna, atau saudara lain jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Ada pertanyaan ini Pendeta dari Tante Eli. Dia tuliskan, seorang teman menyakiti hati, saya berusaha memaafkan, saya berusaha melupakan apa yang dia buat terhadap saya, tapi selalu teringat lagi saat berusaha melupakan. Saya tidak dendam, mohon nasihat apa yang harus saya perbuat. Selalu kalau ingat, selalu menangis dan berdoa. Ya, jadi kita harus akui, kita semua ini yang kita ingat, yang selalu kita ingat, inilah manusia itu ya. Saya secara pribadi, yang saya ingat itu adalah orang-orang yang menyakiti saya. Jarang saya mengingat saya menyakiti orang lain, ya. Tapi itulah yang selalu memang itulah manusianya, kita semua manusianya. Tapi apa yang dapat saya lakukan dalam pengalaman pribadi saya terhadap orang-orang yang menyakiti saya, yang terus terang sampai saat ini pun masih itulah manusia kita semua ya. Tapi apa yang saya lakukan, saya berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk mereka. Jadi kita doakan orang tersebut, kita doakan kiranya keluarganya, kehidupannya itu tetap kuat di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kita lakukan, itu yang pertama ya. Kita lakukan, maka itulah yang akan memberikan satu kekuatan kepada saya. Tuhan ingin, itulah kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan yang poin berikutnya adalah saya juga akan selalu mengingat. Ya, saya harus mengingat, Pendeta Rantung, Anda selalu hanya mengingat apa yang Anda lakukan kepada orang lain. Coba kira-kira, ya, bagaimana dengan apa yang tentu saja sebagai manusia Anda juga telah melukai hati orang lain. Ya. Dan pada saat disitulah saya akan datang kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, ya dosa saya juga banyak. Ya. Dan pada saat saya mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang banyak dengan melihat mungkin ada yang saya berhasil untuk ingat ya, untuk bukan supaya melemahkan iman saya, tetapi untuk menyadarkan saya terus-menerus sebagai orang yang berdosa, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan.
Disitulah saya mendapatkan kekuatan Tuhan. Dosa saya itu begitu besar. Tetapi Engkau sudah mengampuni saya. Engkau sudah memberikan keselamatanmu kepada saya. Biarlah pengampunanmu itu dapat menjadi apa ya? Pengalaman saya juga mengampuni orang lain. Jadi pada saat kita mendoakan orang lain, pada saat kita juga bergumul dengan kesalahan kita dan memohon pengampunan dari Tuhan, disitulah beban untuk mengampuni orang lain itu jadi lebih ringan. Jadi lebih ringan karena kita tahu kita yang sudah diampuni, kita pasti juga dapat dengan mudah mengampuni orang lain. Mudah-mudahan ini dapat menjadi tips mungkin buat Ibu Eli, tapi kita terus akan berdoa ya. Tentu Ibu Eli juga dapat berdoa, minta kira-kira jalan dari Tuhan, karena kebijaksanaan ini tentu saja hanyalah apa yang surga dapat berikan kepada kita masing-masing. Tapi marilah kita berdoa untuk mengampuni. Mohon kekuatan surga untuk mengampuni. Ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya. Mudah-mudahan ada yang mau bantu menjawab pertanyaan. Silakan, Pendeta Tikwalu. Di-unmute dulu. Oke. Makasih, Sir. Banyak pengalaman yang kita rasakan hal ini mengenai pengampunan. Dan memang satu ujian berat bagi kami sebagai pendeta-pendeta. Ya, sebagaimana pengalaman dari Sarantung tadi, saya juga pernah merasakan sebagaimana disakiti, ya, dibully, dan kemudian yang kami lakukan adalah tidak membalas apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang terjadi yang membuat kami serasa tersakiti adalah ketika mereka taruh itu di Facebook, walaupun tidak tulis nama, tapi taruh di Facebook lagi. Dan kami suami istri nggak usah komentar, nggak usah lakukan hal ini. Nah, dan puji Tuhan, kami memiliki istirahat yang luar biasa mengenai pengampunan ini. Tapi besar ada satu statement yang saya dapat di buku panduan sekolah Sabat ini. Ya. Ada bilang seperti ini, pengampunan sangat sering, namun tidak selalu memulihkan hubungan. Ada masanya bahwa satu hubungan sangat hancur sehingga meskipun pengampunan itu menyembuhkan bagi orang yang telah tersakiti, pengampunan tidak dapat memulihkan hubungan. Maksudnya bagaimana ini? Artinya reconciliation itu seperti ayat tadi ya. Sedapat-dapatnya kita memperbaiki hubungan. Jika itu ada dapat sesuatu yang kita lakukan. Tetapi ada orang yang tidak mau berdamai dengan kata. Ada orang yang tidak mau memperbaiki hubungan. Jadi apa yang kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi itulah yang saya katakan tadi, ayat yang kita sudah baca bersama, bahwa sedapat-dapatnya jika itu tergantung kepada kamu. Tuhan katakan apa? Hiduplah dengan damai, carilah hubungan yang baik kembali. Tetapi ada orang yang seperti saya katakan tadi, impossible. Yang dari sononya, yang tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan bisikan Roh Kudus. Apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada. Biarlah orang itu dengan urusannya dengan siapa ya? Dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membalas pada orang yang tidak mau berdamai. Dia tetap mau menyakiti kita dan lain sebagainya. Biarlah. Tapi bagi kita, ampuni saja. Move on. Jadi kita harus apa? Move on. Kalau dia mencoba terus untuk menyakiti kita, lalu kita harus balas menyakiti dia, kita tidak akan pernah sampai kepada apa? Tujuan. Ada satu pepatah katakan, kalau kita dalam perjalanan harus mengambil batu untuk melempari batu kepada anjing-anjing yang menggonggong kita nggak akan pernah sampai di tempat tujuan dengan kata lain ya. Jadi kita harus apa? Move on saja. Biarlah apa? Anjing menggonggong, kafilah apa ya? Kafilah berlalu dengan kata lain ya, dengan kata lain. Itulah sebabnya ada hal-hal orang-orang yang impossible untuk berdamai, untuk memperbaiki hubungan, mereka tidak mau diperbaiki hubungan. Serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Terima kasih, Pendeta. Ada lagi yang lainnya? Dek, silakan, Dek. Jika tidak ada lagi, baik, mungkin kita masuk ke bagian yang kedua. Mungkin ada dari saudara sekalian yang di Zoom, ada hal-hal yang dapat kita doakan, silakan. Atau kesaksian, silakan. Ada? Jika tidak ada dari Zoom, maksud saya, ada yang dari live stream, Dek, silakan, Dek. Untuk didoakan pendeta dari
Tante Foni katanya tolong doakan Semi yang sekarang lagi kritis, pendeta. Oh, kecelakaan itu ya, Iya, kecelakaan. kemarin. Ya. Wow. Oke. Lalu dari keluarga abutan, tetap tolong doakan Teni yang masih sedang di ICU, pendeta. Oke. Ada lagi yang lainnya? Dari keluarga Angelo, mamanya dari Angelo yang masih sakit. Ibu, ya. Iya. Sudah, pendeta. Baik. Jika tidak ada lagi, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa, dan doa-doa sekali lagi seperti saya selalu nyatakan akan terus dibawakan oleh tim doa daripada di Jemaat Fisdak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bermohon kiranya Tuhan akan terus memberikan kami roh pengampunan. Biarlah kami dapat menjadi seperti Daud, dapat menjadi seperti Esau yang harus bergumul dengan pengampunan tersebut dan berhasil dilunakkan hati mereka. Maka Esau pun mengampuni Yakub, maka Daud pun mengampuni anaknya Absalom. Kami berdoa Tuhan, kiranya roh pengampunan seperti yang khususnya telah ditunjukkan di dalam kisah kehidupan daripada Yusuf saat dia mengampuni kakak-kakaknya. Baik pada saat mereka pertama kali bertemu di Mesir, atau kemudian bahkan setelah ayah mereka, Yakub, beristirahat, tetap pengampunan tersebut menjadi bagian kakak-kakak daripada Yusuf. Kiranya itu juga Tuhan dapat menjadi satu kekuatan bagi kami untuk mengampuni. Tuhan, itulah sumber kedamaian. Itulah satu hal yang membawakan kedamaian yang sejati. Bahkan orang-orang dunia sekalipun sudah menyatakan bahwa itu dapat membawakan umur yang panjang Tuhan. Karena itulah kehendak-Mu yang memang betul-betul harus terjadi di dalam kehidupan kami. Tuntunlah Tuhan. Karena seringkali kami tidak kuat untuk memiliki roh pengampunan tersebut. Tapi biarlah Tuhan, kami terlalu tertanam bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Ada begitu banyak Tuhan, kesalahan-kesalahan kami yang kami mungkin sudah lupakan, tetapi sesungguhnya kami telah lakukan kepada orang lain, kepada orang tua kami, kepada anggota-anggota keluarga kami, kepada kekasih-kasih kami, kepada anggota-anggota di jemaat yang kami telah lakukan. Sadar atau tidak sadar Tuhan. Dan biarlah pada saat kami melihat bagaimana dan mengetahui bagaimana Engkau telah mengampuni kami dengan dosa-dosa yang besar itu Tuhan. Biarlah itu juga menjadi satu hal yang akan melunakkan hati kami untuk tidak balas dendam, untuk mengampuni orang lain. Terima kasih atas pelajaran kami Tuhan pada yang Kau sudah berikan pada kami pada saat ini. Dan biarlah itu dapat terus menjadi satu kekuatan kepada kami semua Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Kami ingin terus mendoakan saudara-saudari kami yang terus bergumul dengan masalah kesehatan mereka. Hamba-Mu terus ingin membawakan saudari Jane Rondonu yang pada hari ini hamba sempat berdoa bersama-sama dengan beliau sebelum beliau menjalankan satu tindakan medis. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Jane. Kiranya keyakinan, kekuatan, iman yang dia sudah tunjukkan itu akan terus membara di dalam diri Jane. Sehingga Jane akan terus memiliki kekuatan yang pasti dari surga. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bersama-sama dengan keluarga Ibu Selvi dan Debbie Abutan yang mendoakan anggota keluarga mereka, saudari Teni Abutan yang juga masih dalam keadaan kritis saat ini Tuhan. Kami ingin membawakan saudari Teni dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kekuatan, kesehatan jika itu adalah kehendak-Mu dapat menjadi bagiannya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Evi dan Angel Luis Marero mendoakan ibu mereka di Cuba, Ibu Nilda Perez. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada keluarga ini satu kepastian, Tuhan Engkau masih menyertai dan akan terus menyertai oleh sebab umat-umat Tuhan yang mendoakan ibu mereka, Ibu Nilda Perez. Kami juga ingin terus mendoakan Bapak Enos Pangalila, Tante Omi juga dengan mungkin ada masalah kesehatan, kami berdoa agar kiranya Om Enos dan Tante Omi akan memiliki kekuatan yang dari surga yang pasti. Dan kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Foni. Ibu Foni yang mendoakan
anggota keluarganya, mendoakan Bapak atau Saudara Semi Mokalu yang mengalami aksiden Tuhan Bapak saat yang lalu dan saat ini berada dalam keadaan kritis. Tuhan, kami bermohon kiranya Engkau dapat menjawab permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan yang dapat terjadi, agar nama-Mu saja Tuhan yang dapat kami puji dan muliakan. Serahkan Saudara Semi Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan semua umat-umat Tuhan lainnya Tuhan, yang dalam masalah kesehatan. Kami ingin terus mendoakan Ibu Rosita Lim dengan masalah kesehatan yang dia alami. Kami terus ingin berdoa bagi Tante Yeni Poluan. Kami terus ingin membawa dalam doa Bapak Alden Sihotang, Bapak Johan Tambuhun, saudara-saudari kami juga dengan masalah-masalah pergumulan kehidupan mereka. Kami ingin berdoa secara khusus bagi saudari Paula Carpenter, Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Kami ingin bawa mereka dalam doa. Kami ingin terus berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin untuk anggota keluarga mereka. Bersama dengan Ibu Ice Erna, kami ingin berdoa bagi saudara Ronald Walean dan kerohanian yang Tuhan dapat menggerakkan dengan bisikan Roh Kudus kepada saudari Jonah dan keluarganya. Kami berdoa juga untuk mereka Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak, bagi keluarga Sangir Oki Mamahit, bagi rencana kembalinya Om Jimmy pada waktu yang akan datang ini di bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan akan tibakan mereka. Hikmat kebijaksanaan dari surga akan juga menjadi bagian Tante Reni dalam melakukan tugas-tugas kegiatan sehari-harinya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan akan menyertai Kristi di dalam kehidupannya. Biarlah Kristi akan selalu dekat kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Karen Nainggolan, anak muda di Jemaat Fisdak. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menuntun Karen. Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan Karen yang dapat tentunya surga bantu. Urusan keimigrasian yang sedang dinantikan oleh Karen, kiranya Tuhan akan terus menyertai Karen, memberikan kekuatan kepadanya. Dan kepastian dari surga bahwa urusan keimigrasian ini akan segera menjadi bahagian Karen, itu akan menjadi satu sukacita yang besar. Bukan hanya bagi Karen, tetapi juga bagi keluarga besar Nainggolan Kuta Barat ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi seluruh anak-anak muda Tuhan di Jemaat Fisdak. Biarlah anak-anak muda kami Tuhan lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Biarlah keputusan-keputusan yang anak-anak muda kami ambil adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah mereka selalu dekat dan dekat di hati-Mu. Berkatilah orang-orang tua kami yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Berkatilah umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Ibu Titioka, Ibu Montang yang juga berbakti bersama-sama kami. Saudari Esther Taniwe Londa, kami berdoa bagi mereka. Pendeta Tikwalu dan orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami, Om Rain dan Tante Evelyn, Bapak dan Ibu Siregar, dan semua yang sudah berbakti. Sertailah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Karena segala permohonan ini Tuhan telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai kita bertemu kembali dalam kelanjutan pelajaran kita tentang pengampunan ini besok malam. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tetap ikut prosedur kesehatan. Proses prosedur kesehatan, dan kiranya kita dapat mendapatkan terus berkat-berkat dari surga.